Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur atas karunia seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih bisa melaksanakan ibadah yakni siyamu Ramadan, yang insyaallah kita masih diberikan kekuatan pula agar kita bisa beribadah, melaksanakan seluruh ibadah, baik yang diwajibkan Allah atau yang disunnahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan kali ini insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, yang beliau beri judul Mubtilatul A'mal, dari pembatal pahala seseorang, yang insyaallah kita masuk ke dalam bagian yang kedua dari pembatal pahala yang dilakukan oleh manusia. Dijelaskan oleh beliau, yang kedua adalah yang beliau mengatakan, laqad warada dhammur riya'i fi kitabi wa sunnah. Ini banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya Allah dan Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam mencela dari yang namanya riya. Dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari Allah Rabbul Alamin. Begitu banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah akan celaan bagi orang-orang yang ketika dia beramal saleh, melakukan ibadah, akan tetapi dia melakukannya dengan ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, maka celaan begitu banyak dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Min dzalika qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela bagi orang-orang yang melakukan ibadah dalam rangka dia mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi dia melakukannya bukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat itu, alladzina hum an salatihim, jadi orang-orang yang lalai dari salatnya, alladzina hum yura'un, jadi orang-orang yang berbuat riya di dalam yakni salatnya. Ayat yang mulia ini salah satu celaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah
salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mencari semata-mata mencari pahala di sisi Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa taala menyebutkan fawailul lil musallin. Celakalah mereka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Jadi orang-orang yang mereka salat akan tetapi lalai dari salatnya. Apa yang dimaksudkan dari ayat yang mulia ini? Allah Subhanahu wa taala mencela bagi orang-orang yang salat akan tetapi lalai dari salatnya. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan dalam kitab tafsir beliau. Yang dimaksudkan fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka salat lalai. Yang dimaksudkan adalah kata beliau an mawaqitiha ghafilun. Ini orang-orang yang mereka salat akan tetapi mereka lalai dari waktu yang telah ditetapkan oleh syariat baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah sebuah riwayat dari jalan sahabat dari Mus'ab bin Sa'id yang mana diriwayatkan pula dari ayahnya, dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ladzina hum an salatihim sahun. Jadi ayah dari sahabat Mus'ab, ya Mus'ab bin Sa'ad ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal tentang orang-orang yang mereka salatnya lalai. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menjawab dari pertanyaan dari sahabat tersebut, orang-orang yang lalai dari salatnya, yang beliau maksudkan adalah idha'atul waqti. Yang mereka orang-orang yang ketika salat akan tetapi mendapati waktunya itu telah hilang. Dan ini kebiasaannya yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika dia di hadapan Allah, mereka mendirikan salat, akan tetapi mereka melaksanakan salatnya, yakni mengakhirkan waktu dari yang telah ditetapkan dalam syariat. Dan bahkan orang-orang munafik ini, yang dijelaskan oleh banyak para ulama, orang munafik ketika mereka melaksanakan salat asar, mereka bangun berdiri melaksanakan salat asar ketika matahari mulai tenggelam. Dan ini sifat munafik. Makanya disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mencela bagi orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, akan tetapi mereka lalai dari waktunya. Fawailul lil musallin. Celaka mereka bagi orang-orang yang salat. Jadi alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari waktunya yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Mereka lah orang-orang munafik. Ketika mereka berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka malas. Sebagaimana pula yang disebutkan oleh sahabat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang beliau pun mengatakan humul munafiqun, mereka lah orang-orang munafik yang ketika mereka menghadap Allah, mereka dalam keadaan malas, mereka tidak menjadikan ibadah itu mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya beliau mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, humul munafiquna yatrukuna as-salah idza ghabu 'anil nas. Mereka orang-orang munafik, mereka meninggalkan salat ketika manusia itu tidak ada di hadapannya. Ini sifat orang-orang munafik. Mereka meninggalkan salat ketika kaum muslimin tidak memperhatikan mereka. Wa yusalluna fil alaniyah idza hadaru. Akan tetapi mereka melaksanakan salat jika kaum muslimin, banyaknya manusia yang memperhatikan mereka. Makanya kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, merekalah masuk ke dalam ayat yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum yura'un. Mereka orang-orang yang salat dalam keadaan riya.
Mereka salat ingin mendapatkan perhatian dari manusia. Mereka salat menghadap Allah ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dan ini salah satu penghapus dan pembatal dari pahala yang dia kerjakan ketika mereka melakukan salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang munafik ketika mereka melaksanakan salat mereka malas. Ketika tidak ada di hadapannya kaum muslimin, ini mereka meninggalkan salat dan bahkan mereka meninggalkan salat dari waktunya. Maka celakalah mereka bagi orang-orang munafik. Dan jika mereka ada di hadapan mereka kaum muslimin, banyaknya manusia, mereka melaksanakan salat. Ini sifat orang munafik. Yang pada saat itu Nabi SAW ketika hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka didapatilah di kota Madinah banyak orang-orang munafik yang ketika mereka berhadapan dengan para sahabat, berjumpa dengan Nabi SAW, mereka menampakkan keimanan mereka kepada Nabi. Akan tetapi jika mereka di belakang Nabi dan di belakang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka meninggalkan keimanan mereka. Mereka tidak lagi mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini mereka orang-orang munafik. Oleh karena itu ketika didatangkan hujah oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar mereka tetap di atas yakni keimanan mereka, beriman dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang-orang munafik ketika disampaikan Al-Quran dan Sunnah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mereka mendustakan fi takdzibihi ma jaa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan apa yang telah dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka tetap istiqamah keimanan mereka, beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sunnah. Akan tetapi mereka orang-orang munafik, yakni mereka dalam keadaan hina dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum yuraun. Ini celaan bagi mereka orang-orang munafik ketika mereka melaksanakan salat ibadah kepada Allah, dia tidak mencari semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ahadits, adapun di dalam hadis faqad taqaddama ba'daha fi bab syirik li'anna riya'a syirkul asghar. Adapun dari hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah tetapi dia mencari yakni pujian dari manusia. Dan begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang-orang yang melakukan ibadah karena riya. Sebagaimana yang disebutkan dalam bab yang pertama, penghapus ya, pembatal dari pahala seseorang adalah dengan seseorang melakukan kesyirikan. Oleh karena itu Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala beliau mengatakan li anna riya syirkun asghar. Oleh karena itu riya itu masuk ke dalam syirik yang kecil. Sebagaimana telah kita jelaskan di bab yang awal bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah maka seluruh amalannya akan terhapus. Dia tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan ketika nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Maka termasuklah riya bagian daripada syirik yang kecil. Maka anna riya mushtaqun min ar-ru'yah. Fal mura'i yurin nasi ma yatlubu bihi huzwati 'indahum. Penulis Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya riya itu berasal dari kata yakni ar-ru'yah, maknanya melihat. Jadi riya dari kata jadi ar-ru'yah yang maknanya melihat. Maka orang-orang yang melakukan riya mereka ingin mendapatkan pujian dari manusia. Yani fal mura'i yurin nasi ma yatlubu mihi huzwati 'indahum. Ini orang-orang yang beribadah kepada Allah yang mereka melakukannya demi untuk mendapatkan pujian dari manusia,
maka sesungguhnya apa yang dia lakukan telah mendapatkan bagian dari kehidupan dunianya. Disebutkan oleh beliau, fayakunu qad nala hazzi nafsihi min amaliha fid dunya. Orang yang melakukan amalan ibadah karena riya, sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian dari amalnya hanya di dunia saja. Ini orang yang melakukan ibadah karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Dia beribadah kepada Allah, dia mengharapkan pujian dari manusia. Oleh karena itu, fayakunu qad nala hazzi nafsihi min amaliha fid dunya. Dia mendapatkan bagian dari apa yang dia kerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yakni di dunia saja. Yang nanti di akhirat kelak dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Karena terhapusnya amalan mereka diakibatkan mereka melakukan suatu amalan ibadah kepada Allah, yakni tidak meniatkan mencari ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Riya begitu banyak macamnya. Contohnya beragam yang disebutkan banyak oleh para ulama, dan celaan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah karena riya, baik itu celaan dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka orang-orang yang mendapatkan celaan dari Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka melakukan suatu amal ibadah demi mengharapkan pujian dari manusia. Maka ketahuilah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ketika seseorang itu dia melakukan suatu amal ibadah demi mendapatkan pujian dari manusia, wa huwa muhbitu lil amali bidzalika nassul kitabi was sunnah, maka terhapuslah seluruh pahala yang telah dia kerjakan. Ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan celaan bagi mereka orang yang melakukan suatu amal ibadah kepada Allah, akan tetapi dia melakukannya untuk mencari pujian, pamer, mendapatkan pujian dari manusia. Ini orang yang melaksanakan riya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala yang difirmankan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah pada ayat ke-264. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalladhi yunfiku malahu ri'an nasi wa la yu'min billahi wal yawmil akhir. Seperti permisalan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, semata-mata dia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka sesungguhnya wala yu'min billahi wal yawmil akhir. Maka orang yang melakukannya, yakni mengeluarkan hartanya di jalan Allah demi mendapatkan pujian dari manusia, sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yu'min billahi wal yawmil akhir. Jika orang ketika dia melakukan suatu amal ibadah, ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu dia tidak akan melakukan yakni suatu amal ibadah tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia, melainkan dia ingin menginginkan suatu yakni ganjaran, balasan nanti di hari kiamat kelak. Oleh karena itu orang yang melakukan suatu amal ibadah karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini permisalahan orang yang dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, akan tetapi ingin mendapatkan pujian, riya. Ya, ingin mendapatkan pujian dari manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ganjaran. Famasaluhu kamathali safwani alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu yang licin, yang kemudian di atas batu tersebut ada tanahnya, yang kemudian diguyurlah oleh hujan yang begitu deras, yang begitu lebat, lalu menjadilah batu tersebut bersih, tidak ada tanah di atas batu tersebut.
Maka ini balasan bagi mereka ketika mereka melakukan suatu amal ibadah yang kemudian dia telah mengumpulkan banyak pahala apa yang dia telah lakukan ibadah tersebut di hadapan Allah, akan tetapi dia niatnya ingin mencari pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan. Jadi ketika ada batu yang begitu licin kemudian ditaruhlah di atas batu tersebut sebuah tanah, kemudian ditimpahkan hujan yang begitu lebat, maka niscaya tanah yang di atas batu tersebut akan hilang dan tidak akan tersisa di atas batu tersebut. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka melakukan suatu amal ibadah mengharapkan pujian dari manusia. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini mereka tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apapun nanti di hari kiamat kelak. Mereka tidak akan pernah mendapatkan sesuatu apa yang dia telah usahakan di dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang kafir. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ini mengkhawatirkan kepada umatnya, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan takutnya mereka terjerumus ke dalam syirik yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Inna akhwata ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya aku khawatir kepada kalian. Yang aku khawatirkan kepada kalian, kalian melakukan suatu kesyirikan yang kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Maka para sahabat ketika itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik yang kecil itu?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arya'u yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juzi'a an-nas." Idza juziya an-nasu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksudkan dengan syirik yang kecil itu adalah seseorang melakukan suatu amal ibadah dengan riya. Yang mana riya Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka nanti di hari kiamat. Ini orang-orang yang melaksanakan ibadah, melakukan suatu amal yakni dengan mengharapkan pujian dari manusia. Allah katakan kepada mereka, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah oleh kalian kepada orang-orang yang kalian yakni beribadah ingin mendapatkan pujian dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maka lihat, perhatikan apakah mereka mendapatkan balasan dari orang-orang yang mereka ingin mendapatkan pujian dari mereka. Tentu jawabannya tidak, ayyuhal ikhwah. Karena mereka melakukan suatu amal ibadah tidak mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan pujian dari manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan pahala apa yang telah dia kerjakan di dunia. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi Masihid Dajjal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah kalian kuberitahu sesuatu yang lebih kutakutkan atas kalian melebihi dari fitnah Dajjal?" Maka para sahabat ketika itu mendengarkan dan ingin mengetahui apa yang dimaksudkan, sebuah fitnah yang lebih besar fitnahnya daripada Masihid Dajjal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih besar yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fitnah Masihid Dajjal, yakni asyirkul khafiyyu, yaitu seseorang melakukan syirik yang tersembunyi. Apa yang dimaksudkan syirik yang tersembunyi? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an yakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu liman yara min nazari rajul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini melebihi daripada fitnah Masihid Dajjal, melebihi dari fitnah Dajjal. Yang dimasukkan seseorang melakukan syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang ketika dia melaksanakan salat, lalu dia memperindah di dalam salatnya karena ada manusia yang memperhatikan dia dalam keadaan salat. Ini yang lebih ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari perkara fitnah Dajjal. Orang yang melakukan ibadah salat di hadapan Allah. Akan tetapi jika ada orang yang memperhatikan dia sedang salat, dia memperbagus di dalam salatnya. Dia memperpanjang bacaan di dalam salatnya. Dia menegakkan dan kemudian dia menjalankan sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW di dalam salatnya. Ketika ada manusia yang memperhatikan dirinya dalam keadaan salat. Akan tetapi jika mereka bersendirian, tidak ada di hadapannya kaum muslimin, tidak ada di hadapannya manusia, mereka melaksanakan salat begitu malas. Ini mereka sifatnya yang dialami oleh orang-orang munafik. Mereka malas dalam keadaan tidak ada manusia dan bahkan mereka meninggalkan salat ya, karena mereka meniatkan yakni ibadah salat demi mengharapkan pujian dari manusia. Oleh karena itu, para ulama memberikan wasiat agar kita hati-hati dalam masalah ini. Yani fahdhir akhal iman min ar-riya'i fa innahu yani syarrun bala'i yasta'silu a'mali wa ja'alaha haba'an. Ini para ulama memberikan nasihat kepada kita agar kita hati-hati terhadap yang namanya riya. Kenapa demikian? Kita diwasiatkan oleh banyak para ulama-ulama agar kita hati-hati dalam yang menghadapi yang namanya riya. Karena sesungguhnya orang yang dalam keadaan melaksanakan ibadah kepada Allah kemudian dia mendapat terjangkit dari penyakit riya, maka itulah dia telah mendapatkan musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Karena seseorang ketika dia melaksanakan ibadah karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka saat itu pula jadi amalannya akan terhapus bagaikan debu yang berterbangan. Maka wasiat para ulama salaf ketika kita melaksanakan ibadah beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita hati-hati jangan sampai amalan kita ini terhapus bagaikan debu. Maka hendaknya kaum muslimin dia harus mempelajari mana amalan, mana perbuatan yang mendapatkan terhapusnya amalan dia ketika dia beribadah kepada Allah. Kita harus duduk mempelajari kitab-kitab para ulama yang membahas tentang jadi terhapusnya amalan saleh yang dilakukan oleh anak Adam. Dia harus mengetahui. Oleh karena itu, Syekh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizallahu taala beliau mengatakan wa'lam akhal Islam, ketahuilah wahai kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, annal mura'in awwala ma tas'uru an-nar fihim. Karena orang yang riya, orang yang melakukan suatu amal ibadah karena riya ingin mendapatkan pujian dari manusia, yang nanti di hari kiamat mereka lah orang-orang yang pertama kali akan dinyalakan jadi api neraka bagi mereka. Li'annahum istamta'u bin nataiji a'marihim fi hayatihim ad-dunya. Karena mereka sudah menikmati hasil dari amal mereka di kehidupan dunia. Yang nanti di hari kiamat, orang-orang yang melaksanakan jadi suatu amal ibadah, ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka mereka lah orang-orang yang pertama kali menjadi bahan bakar dari api neraka Jahannam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yanzilu ilal 'abdi liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang nanti akan turun kepada hambanya di hari kiamat kelak, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keputusan kepada mereka dan setiap umat yang mereka dalam kondisi berlutut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'awwalu man yada'u bihi jadi rajulun jama'al Qur'an wa rajulun kutila fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Maka yang pertama kali yang akan diadili oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini ada 3 orang. Yang pertama, jadi ahlul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang sudah memiliki ilmu di dalam bidang Al-Quran dan dia senantiasa membaca Al-Quran.
Yang kedua, warajulun qutila fisabilillah. Orang yang mati di medan jihad fisabilillah. Lalu yang ketiga, warajulun katsirul mal. Orang yang banyak hartanya. Fayaqulullahu azza wa jalla qari. Maka Allah Subhanahu wa taala jadi mengatakan yang pertama kali kepada orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya, "Ala muallimka ma anzaltu ala rasuli." Tidakkah ku ajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada rasulku? Maka hamba tersebut mengatakan, "Qala bala ya Rabbi." Benar wahai Rabbku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali kepada Al-Qari tersebut, "Qala famadza 'amilta fima 'ulimta." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tersebut, apa yang kamu lakukan terhadap apa yang sudah engkau miliki ilmu, kemudian engkau selalu membaca Al-Qur'an? Maka orang tersebut mengatakan, qala kuntu aqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Maka orang tersebut mengatakan, tidaklah aku di tengah malam aku bangun membaca Al-Qur'an. Tidaklah di siang hari aku selalu membaca Al-Qur'an. Lalu Allah Azza wa Jal mengatakan kepada dirinya, fayaqulullahu Azza wa Jalla lahu kadzabta. Engkau dusta. Wa taqulu lahul malaika kadzabta. Maka saat itu pula para malaikat pun mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an di tengah malam, kemudian di siang hari dia membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya, bal aradta an yuqala inna fulanan qari'un. Engkau itu dusta. Bahwasanya engkau bangun malam membaca Al-Qur'an, kemudian di tengah malam engkau bersimpuh salat, kemudian membaca Al-Qur'an, di siang hari engkau membaca Al-Qur'an. Bahwasanya apa yang engkau lakukan semata-mata ingin dikatakan sebagai qari, sebagai ahli Al-Qur'an, orang yang selalu pandai membaca Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada para malaikatnya untuk menyeretnya dan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Wa qad qila dzaka. Lalu yang kedua dipanggillah wa yu'ta bi sahibil mal, orang yang banyak hartanya. Kemudian dia bersimpuh berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, alam uwassi' 'alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin. Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada dirinya, tidakkah aku luaskan harta untukmu sampai engkau tidak lagi menginginkan sesuatu dengan seseorang? Maka jawaban hamba tersebut, qala bala ya Rabbi. Benar wahai Rabbku. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kembali, qala famadza 'amilta fima ataituka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang engkau lakukan dengan banyaknya harta yang aku telah berikan kepadamu? Maka hamba tersebut mengatakan, qala kuntu asilu rahim wa atasaddaqu. Aku gunakan harta untuk menjalin silaturahim dan aku keluarkan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya, kadzabta, engkau dusta. Wa taqulu lahul malaika kadzabta, dan saat itu pula para malaikat mengatakan engkau dusta. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dirinya, bal aradta an yuqala fulanan jawadun. Sesungguhnya engkau mengeluarkan harta bersedekah di jalan Allah. Engkau jadikan harta tersebut untuk menjalin silaturahim, semata-mata engkau ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menyeret dirinya dan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Lalu orang yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qila dzaka thumma yu'ta billadhi qutila fi sabilillah.
dihadirkanlah orang yang ketiga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati dalam keadaan yakni terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu lahu, dan Allah katakan kepadanya, yakni fi madza qutilta, apa yang menyebabkan engkau terbunuh di jalan Allah? Fayaqulu umirtu bil jihad fi sabilik faqataltu hatta qutiltu. Maka hamba tersebut mengatakan, sebagaimana aku diperintahkan jadi berjihad di jalanmu, hingga akhirnya aku berperang jadi melawan musuh di medan peperangan sampai aku terbunuh yakni di medan peperangan. Fayaqulullah ta'ala lahu, dan Allah Subhanahu wa taala firmankan dan mengatakan kepada hamba tersebut, kadzabta, engkau dusta, wa taqulu lahul malaika kadzabta, dan para malaikat yang menyaksikan mereka pun mengatakan engkau dusta. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala mengetahui hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, bal aradta an yuqala fulanan jari'un. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak menginginkan ganjaran dari Allah. Engkau berjihad ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani faqad qila dzaka summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani ala rukbati. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani memegang lututnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena hadis ini ya diriwayatkan dari jalan sahabat yani Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka saat itu Rasulullah memegang lutut dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau bersabda kepada sahabat Abu Hurairah, faqala ya Abu Hurairah ulaika salasu yani awwalu khalqillahi tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya 3 orang ini yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi api neraka jahanam nanti di hari kiamat. 3 orang ini yang mereka melakukan suatu amalan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Orang yang memiliki ilmu di dalam bidang Al-Qur'an, setiap hari membaca Al-Qur'an, akan tetapi dia tidak meniatkan ingin mencari pahala di sisi Allah. Akan tetapi dia membaca Al-Qur'an ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin dikatakan sebagai seorang qari. Maka Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia menjadi bahan bakar dari neraka jahanam. Yang kedua, orang yang selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Jadi bersedekah. Di mana ada masjid dia bersedekah. Dia memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Akan tetapi apa yang dia keluarkan di jalan Allah, yang tidak mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia yakni semata-mata ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan, orang yang banyak hartanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hatinya, karena dia meniatkan mengeluarkan sedekah di jalan Allah, ingin mencari pujian manusia. Dia riya bersedekah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk menyeretnya, akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Lalu yang ketiga, ini seseorang yang melakukan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan puncaknya dari agama Islam, yaitu berjihad di jalan Allah. Orang yang ketiga ini, orang yang mati dalam keadaan yakni jihad fi sabilillah. Mulianya orang yang mati dalam keadaan membela dan menegakkan agama Allah. Akan tetapi ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau mati di jalan Allah? Yang dia mengatakan bahwasanya dia meniatkan untuk membela menegakkan agama Allah, semata-mata ingin ia berjihad di jalan Allah, melawan orang-orang kafir yang telah mengolok-olok dan menindas agama Islam. Lalu dia berjihad di jalan Allah, dan lalu dia mati dalam keadaan yakni fi sabilillah di medan peperangan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hatinya, bahwasanya apa yang dia lakukan yakni berjihad di jalan Allah, lalu dia mati di medan peperangan, melainkan niat dia hanya ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Dia berjihad di jalan Allah tidak ingin mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk melemparkan dia ke dalam neraka jahanam dan menjadi bahan bakarnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui kepada hati-hati seorang hamba apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada amalan apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hatinya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada hati dan jasad, tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Maksudnya Allah tidak melihat kepada amalan, yakni suatu ibadah yang engkau kerjakan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu semua, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah akan melihat kepada hatinya. Apakah dia melakukan suatu amal ibadah, baik itu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, puncaknya dari agama Islam yaitu jihad fisabilillah, atau dia melakukan suatu amal ibadah yang mengeluarkan infak sedekah di jalan Allah, atau dia melaksanakan salat, Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah akan melihat kepada hatinya. Ikhlaskah dia beribadah kepada Allah? Ikhlaskah dia yakni melakukan suatu amal mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan dia melakukan suatu amal ibadah hanya mengharapkan perkara dunia, mengharapkan harta dunia. Allah Subhanahu wa taala saat itu tidak akan pernah menerimanya. Ingat, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Jika kita berada yakni di satu kemudahan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah, beramal saleh, maka carilah ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan jadi pujian dari manusia. Jika kita berada di tengah-tengah, jadi di perkumpulan, di satu lembaga dakwah, maka hendaknya engkau menginginkan balasan nanti di hari kiamat kelak, jadi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berkumpul dengan yakni sesama kaum muslimin di satu lembaga dakwah, kita mengharapkan pahala di sisi Allah, kita dakwah ilallah, kita mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganjaran nanti di hari kiamat. Dan jika demikian, ada orang-orang yang ketika dia berkumpul bersama kaum muslimin di satu lembaga dakwah, akan tetapi dia tidak mengharapkan ganjaran dari Allah. Dia mengharapkan harta dunia. Yang dia harapkan adalah pujian dari manusia. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ganjaran sedikit pun nanti di hari kiamat kelak. Maka akan terhapus seluruh amalannya. Sia-sia jika dia yakni berdakwah kepada Allah, dia berkumpul bersama kaum muslimin dalam mendakwakan agama ini yakni kepada manusia, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh amalannya. Seluruh pahalanya akan terhapus karena dia tidak meniatkan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwatu fillah, hazakumullah. Maka Syekh yakni Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, beliau memberikan nasihat yang begitu indah. Nasihat beliau yakni sebuah nasihat yang harus kita renungi. Yang beliau katakan, fafirlu ayyuhal abdu minal riya firaraka minal asad. Kata beliau, larilah wahai hamba Allah, larilah wahai hamba Allah dari yang namanya riya, sebagaimana engkau lari dari singa yang akan menerkammu. Begitu indah yakni wasiat dari beliau agar kita lari dari yang namanya melakukan suatu amal ibadah ingin mengharapkan pujian dari manusia. Larilah engkau wahai hamba Allah dari riya, sebagaimana engkau lari dari singa yang akan menerkammu. Maka orang-orang yang melakukan yakni perbuatan riya ini, celaannya banyak dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan ketahuilah, sesungguhnya riya dan syahwat ini yang mereka tersembunyi dan akan mengalahkan para ulama-ulama kibar. Ulama-ulama kibar pun mereka
digoda dan diberikan ujian oleh yang namanya riya. Yang beliau katakan fa inna riya'a wasyahwat wal khafiyah yu'ajjizu 'anil wuqufi 'amama ghawaidiha kibarul ulama fadlan 'an ammahi 'abdu. Sesungguhnya riya dan syahwat ini mereka yang tersembunyi bisa mengalahkan para ulama-ulama kibar. Ulama-ulama kibar ini dapat dikalahkan dengan namanya riya. Apalagi ya orang-orang yang awam, orang-orang yang jahil, orang-orang juhala yang mereka bodoh di atas ilmu. Dia tidak mau menuntut ilmu dan dia tidak mau mencari ilmu apa saja yang menghapuskan pahala-pahala dari amal ibadah dia. Kibar ulama saja mereka terkena fitnah, dikalahkan dengan namanya riya. Ya, para ulama-ulama mereka akan diuji dengan namanya riya dan mereka akan diuji dengan sesuatu syahwat yang ingin mendapatkan pujian dari manusia. Oleh karena itu, para ulama-ulama salaf mereka berpesan berwasiat kepada kaum muslimin dan muslimat agar dia senantiasa melakukan suatu amal ibadah. Dia harapkan hanya ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka selalu memperbaiki dari niat mereka. Mereka selalu memperbaiki dari niat mereka agar mereka meniatkan sesuatu amal ibadah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dari perkara hati-hati hamba-Nya. Jika mereka melakukan suatu amal ibadah niat untuk mencari pahala di sisi Allah, Allah akan berikan nanti ganjaran nanti di hari kiamat. Jika dia mengharapkan pujian dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan amalnya ketika di dunia saja dan tidak mendapatkan ganjaran nanti di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran yang kedua dari pembatal pahala seseorang. Maka hendaknya kita harus mengetahui salah satu yang akan terhapusnya pahala amal ibadah kita, yaitu dengan melakukan sesuatu amal ibadah ingin mendapatkan pujian dari manusia. Oleh karena itu, larilah hamba Allah, larilah kaum muslimin dan muslimat dari yang namanya riya. Sebagaimana engkau lari dari singa yang akan menerkammu. Fafirlu ayyuhal abdu minal riya, ya firaraka minal asad. Larilah engkau wahai hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat, larilah dari riya sebagaimana engkau larinya dari singa yang akan menerkammu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.